Hai sahabat semuanya, saya Gitarius. Ketemu lagi kita di Level Energy. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Sagitarius mungkin yang saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Sagitarius yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Sagitarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Sagitarius yang mungkin saat ini sedang berdagang, ya berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Sagitarius yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan, selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Sagitarius, kita akan lihat energimu di bulan April dan kita akan lihat ya, mengalir aja. Ini sesuai dengan tebaran kartu. Entah ini masalah hubungan, asmara, ya, atau karir, pekerjaan, kita mengalir saja. Dan Sagitarius, pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini, berarti energimu ketarik, tetapi nggak 100% disonet. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ya ada yang 100% disonet, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pinter-pinterlah dalam mengikuti general reading, oke? Dan kita akan doa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini akan menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Teman-teman, untuk teman-teman mungkin yang nggak suka ya dengan awalan atau pembukaan doa-doa pembuka, silakan di skip ya, jangan ribut di komen. Terkadang ya Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar ya dengan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada pesan di situ. Ada pelajarannya yang harus diambil ya. Mungkin kamu menonton video kok lama banget sih ya, kok lelet sih, apa sih gitu. Itu tandanya kamu diajarkan untuk bersabar. Mungkin selama ini hidupmu penuh dengan gerusa-gerusu gitu, buru-buru gitu. Segala sesuatu yang buru-buru itu nggak baik. Sagittarius, Sagittarius. Sagittarius, siapkan dirimu untuk menyambut segala sesuatu yang hadir ya. Mau baik, buruk, disambut aja ya. Diterima aja, jangan ditolak. Karena semua itu adalah bagian dari perjalanan dan pelajarannya hidup kita. Jadi kebanyakan orang kan yang diterima baik-baiknya aja gitu. Senengnya aja gitu. Tetapi giliran ada yang buruknya, ya ada masalahnya, sedihnya, ini ditolak. Mereka yang butuh diterima ya. Itu adalah bagian dari dirinya kita. Bagian dari perjalanan hidupnya kita. Jangan ditolak ya. Kenapa kebanyakan orang masalah terus di dalam kehidupannya? Ya karena mereka menolak itu. Yang diterimanya senang-senang ya itulah hidup kita, harus menerima ya, harus menerima baik buruknya. Kalau jualan untung ruginya ya sehari sepi, besok rame. Sama ya, hidup juga kayak gitu. Sehari sedih, besoknya bahagia. Nggak mungkin bahagia terus. Sagittarius. Ada siang, ada malam. Dan itu kita harus terima. Nggak mungkin siang terus kan. Oke. Akan ada keseimbangan di dalam kehidupanmu ya. Jadi untuk Sagittarius, kamu diminta untuk mempersiapkan. Ini lebih ke hal baik ya aku melihatnya. Keseimbangan yang finansial, pekerjaan, apapun itu. Sagittarius. Sagittarius. Oke, chaos dan konflik. Kenapa di sini kamu diminta untuk menyeimbangkan energimu? Karena aku melihat ada sebagian Sagittarius ya, yang energinya kok chaos ya, penuh chaos, konflik di dalam kehidupannya.
Mungkin kekacauan ya, kekacauan terjadi di sini. Perhatikan dalam diri ya. Kamu butuh keseimbangan, harmoni ini. Ada banyak kartu 3. Butuh keseimbangan. Mengalir aja ya. Sagittarius. Oke. Kamu sedang diarahkan ke sini. Ya, kamu diminta untuk mempersiapkan diri untuk menuju ke sini. Jadi apapun saat ini yang sedang kamu alami di dalam kehidupanmu ya, chaos, konflik, masalah ya, apa yang pergi itu dilepasin ya, diikhlasin. Ada banyak hal di sini yang akan Tuhan atau semesta ambil dari kehidupanmu ya, seseorang. Orang-orang yang diarahkan ke sini, mereka akan dibersihkan hidupnya. Oke, mereka akan dikuliti. Akan dikuliti, memang sakit ya. Tetapi di sini ketika kamu udah levelnya udah sampai sini ya, kamu akan mendapat gantinya yang lebih gitu. Hidupmu akan lebih damai, hidupmu akan lebih bahagia, ya hidupmu akan lebih mudah gitu. Rezeki itu datang sendiri. Tapi ya memang prosesnya memang memang sangat berat ya. Tetapi yakinlah bahwa kamu bisa ya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan ya, selalu terhubung dengan Tuhan. Tuh ya, meditasi. Selalu jaga keterhubungan dengan Tuhan, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah ya. Kalau dalam Muslim mungkin zikir ya, satukan dirimu dengan Tuhan, satukan dirimu dengan alam semesta. Satukan dirimu dengan diri sejatimu. Dan jangan lagi fokus di masa lalu ya. Dulu aku selalu apa ya? Dulu aku selalu bisa beli apapun. Aku selalu ini, hidupku enak, apalah gitu ya. Ada mungkin Sagittarius yang terus tenggelam di sana, menyesali gitu. Dulu aku orangnya sukses, aku nggak pernah kesusahan seperti ini, aku nggak pernah minta-minta mungkin, aku nggak pernah banyak ya. Dan ketahuilah, yang lalu sudah berlalu, maka ambil pelajarannya, dilepasin, dimaafin ya. Fokus di hari ini, saat ini, sekarang. Jangan juga kamu pusing mikirin ke depannya seperti apa. Ini ya, aku melihat ada energi yang chaos, konflik di dalam dirinya Sagittarius ya. Karena kamu fokusnya di masa lalu dan masa depan. Fokus di hari ini aja. Fokus ya, jalani di kehidupan hari ini, saat ini, sekarang. Jangan juga kamu pusing mikirin besok gitu. Mungkin ada hubungan-hubungan yang berjarak di sini. Itu ya, ada new life. Untuk sebagian Sagittarius di sini akan bertemu dengan jodohnya ya, orang baru, cinta baru, masuk ke dalam kehidupan baru, menikah mungkin. Nggak semua ya, sebagian. Overthinking nih. Hati-hati dengan pikiran-pikiranmu ini Sagittarius. Apa yang kamu pikirkan ini memancar ke alam semesta dan kamu akan ngedapetin dalam kehidupanmu. Mungkin chaos konflik dalam hidupmu. Ya, ini hasil dari pancaran energimu. Makanya kamu diminta untuk menyeimbangkan energi di sini. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak hening, banyak-banyak meditasi, ya, mindfulness. Agar kamu gak overthinking seperti ini. Ada banyak peluang terbuka di depan sana, mungkin keblokir ya energinya, karena energimu yang overthinking. Energi yang overthinking. Sagittarius. 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 Sagittarius penuh dengan perjuangan. Sagittarius. Apa yang sedang kamu perjuangkan di sini? Hubungan ternyata. Sagittarius, kamu saat ini ya, aku melihat ada Sagittarius mencoba untuk berjuang membangun hubungan kembali ya. Berkomunikasi kembali mungkin dengan seseorang. Atau ini energinya seseorang bisa terbolak-balik ya. Sagittarius. Mungkin ada sebagian Sagittarius juga yang apa ya, ada keinginan sangat kuat sekali untuk pergi ya, mencari pekerjaan ke luar negeri mungkin ya. Satu dua, enggak semua. Oke, Sagittarius.
Kenapa Sagittarius nggak ngambil pelajarannya ini? Udah disakiti tapi pengen masih masih aja pengen memperjuangin hubungan ya. Mungkin salah satunya ini kalau suami istri demi anak ya. Ada pergerakan Sagittarius atau sebaliknya seseorang yang dealing denganmu ya, ingin bergerak maju, masih ada ketertarikan ya, masih ada rasa. Mungkin hanya dengan dia atau hanya dengan kamu di sini, kamu merasakan kebahagiaan itu. Sakit tapi bahagia ini datangnya barengan, guys. Tuh ya, siap-siap. Energi seseorang yang siap-siap untuk datang, berkomunikasi ya, membangun kembali hubungannya. Dari sini ada Sagittarius yang siap-siap untuk pergi ke luar negeri ya. Semangat ya. Semangat, ingin tenang, energinya stuck ya. Kamu masih stuck di seseorang atau seseorang masih stuck di kamu? Ya, ada Sagittarius mungkin di sini ya. Ada apa ya, kayak kamu tuh udah dihianati, kamu tuh udah dilukai, kamu udah disakiti tapi masih saja mencoba untuk memperjuangkan hubungan ya, memperjuangkan pernikahan di sini karena anak. Gini ya teman-teman, ketika mungkin kalian sedang ada konflik ya, rumah tangganya toksik di sini, sering berantem, dan kalian mencoba untuk mempertahankan ya, kalian mencoba untuk memperjuangkan gitu pernikahan itu, tetapi penuh dengan pertengkaran di situ. Ini kan kalian ini kan kalian mencoba untuk bertahan demi anak. Tetapi ketika kalian mencoba untuk mempertahankan alih-alih demi anak dan kemudian di dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian, tidak ada keharmonisan ya. Ada banyak pertengkaran, perselingkuhan ya, kekerasan, maka bukan 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 terbaik itu untuk anakmu. Kamu bukannya demi kebaikan anak, tapi malah kamu menghancurkan mentalnya dia. Oke? Jadi pikirkan sekali lagi, jika teman-teman di sini mencoba untuk memperjuangkan pernikahan, perbaiki. Perbaiki dirinya masing-masing, diperbaiki ya, jangan ada pertengkaran-pertengkaran. It's okay, memang rumah tangga ya pasti ada pertengkaran, tetapi usahakan jangan di depannya anak, jangan sampai dia menyaksikan, jangan sampai dia mendengar itu. Karena apa? Alam bawah sadarnya ini akan merekam. Walaupun dia kecil ya, belum mungkin kamu merasa bahwa anak kamu nggak tahu apa-apa. Dia nggak paham. Dia belum bisa ngomong, mungkin dia belum bisa ngerti itu, tetapi alam bawah sadar tidak mengenal itu. Alam bawah sadarnya dia akan merekam semua kejadian-kejadian, semua peristiwa, semua kata-kata yang ada di dalam keluarga itu. Jadi ya hati-hati ya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang mencoba untuk memperjuangkan ya. Dan kemudian alih-alih demi anak, perbaiki. Oke? Usahakan rumah tangga atau pernikahan itu sebahagia mungkin, seharmonis mungkin di depannya anak. Kalau mau berantem, kalau mau bertengkar, keluar aja gitu. Ke tempat yang lain kayak, oke? Hati-hati loh. Nanti dia akan mengalami hal yang sama dengan apa yang kamu alami ketika dia dewasa. Ketika dia mengenal cinta, ketika dia mengenal apa ya, ketika dia masuk ke dalam pernikahan. Makanya jangan heran ya, mungkin ketika kalian, ini salah satunya seorang wanita ya. Seorang wanita biasanya dia membawa lukanya ibu ya. Ada sakit atau inner child-nya dari ayah ya, ayah yang menyakitin ibunya, ayah yang menyelingkuhi ibunya ya, yang KDRT ke ibunya, maka anak perempuan ini juga akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami ibunya. Dia akan menarik pasangan yang seenergi dengan ayahnya. Oke? Ini luka berulang gitu. Jadi perhatikan ya teman-teman, jika kalian mencoba untuk memperbaiki atau mempertahankan pernikahan, maka perbaiki ya. Perbaiki, buat perubahan. Ini masih ini ya, ada sebagian di sini Sagittarius mungkin yang sudah menikah ya, udah masuk ke dalam kehidupan yang baru, tetapi masih ada energi lama di situ tadi ya, ada masa lalu yang belum move on gitu. Yang bersama pasanganmu, bersama pernikahanmu hanya tubuh fisik, tidak dengan jiwamu, hatimu bersama orang lain. Sakit ini. Maafkan aku, ada penyesalan ya, seseorang menyesal menghadirkan orang ketiga. Wow, ada orang ketiga di sini. Seseorang menyesal. Mungkin kamu kah atau pasanganmu kah? Sesuaikan ya guys. Karena ini kan energi banyak orang.
Jadi bisa 10% resonate energimu, nggak semuanya. Si ini ya, kalau teman-teman ada yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya, healing ya, ada inner child di situ. Apa yang kamu alami saat ini? Coba flashback. Pasti dialami oleh orang tuamu. Dan itu akan terus ada pola di sini, turun temurun. Kalau nggak diputus ya, kalau nggak diputus lukanya. Cara memutusnya gimana? Ya sembuhkan, ya, disembuhkan. Sagittarius energinya stuck, nyangkut, nyangkut dalam pernikahan yang mungkin menyakitkan tuh ya. Baru aku ngomong udah keluar dia. Nyangkut dalam hubungan-hubungan yang toksik. Dan untuk tadi Sagittarius yang akan masuk ke dalam kehidupan baru, hubungan baru ya, energi baru, mungkin pernikahan. Kak, cek dulu ya, cek dulu luka-lukamu, trauma-traumamu dari masa lalu, inner childmu ya. Jangan masuk ke dalam hubungan dulu ketika kamu mungkin ada luka-luka itu. Beresin dulu, sembuhkan dulu, berdamai dulu ya. Biar nanti nggak ketarik tuh, nggak ketarik ke dalam pernikahanmu yang akan datang. Sakit tapi masih terus berharap di sini. Kemelekatan ini ya. Toksik, hubungannya toksik tapi melekat gitu. Nyangkut tuh ya, pernikahan. Ada Sagittarius yang terjebak di dalam pernikahan yang toksik. Sagittarius. Ada orang ketiga rupanya ya. Ada kerinduan. Ada rahasia di sini di dalam pernikahan. Ada Sagittarius yang merindukan kebahagiaan ya di dalam hubungannya, di dalam pernikahannya. Ini harapan-harapan dilepas ya. Harapan-harapan, keinginan-keinginan itu yang semakin membuat kamu sakit ya, semakin membuat kamu menderita. Penempaan-penempaan yang ada dalam kehidupanmu Sagittarius ini adalah bagian dari karma yang harus kamu bersihkan. Oke? Dari past life-mu. Jadi cek ya teman-teman, kalau saat ini kalian sering disakiti, dulu di kehidupan sebelum kehidupan ini ya, di kehidupan past life kamu pernah nyakitin orang. Ya. Ini hubungan-hubungan yang nggak ada kejelasan, mungkin di sini ada Sagittarius maskulin juga masuk ke dalam hubungan-hubungan cinta segitiga ya. Mungkin kamu masuk jadi orang ketiga ya di dalam pernikahannya seseorang sehingga menimbulkan konflik di sini. Ada harapanmu mungkin ingin bersama orang itu. Oke, kalian terhubung lewat komunikasi, bingung di sini menentukan ya. Sementara ada perasaan yang apa ya? Ini untuk yang suami istri ya. Udah disakiti, udah dihianati tapi maafin terus gitu. Tetap menjaga komunikasi. Sebenarnya ya bagus, tetapi lepas harapan-harapannya ya. Aku melihat ada seseorang yang energinya apa ya, marah gitu ya. Mungkin ada Sagittarius suami istri yang sendiri-sendiri ya. Kalian nggak bersama atau mungkin kalian memang sudah pisah, nggak bisa move ya. Ada banyak rahasia. Ini toksik banget ini hubungannya. Nyakitin. Ada indikasi pemanfaatan juga di keuangan ya. Jadi perhatikan teman-teman. Belajar mengenali energi seseorang. Seseorang yang mengenal energi, mau dibohongin, mau dimanfaatin, dia nggak bisa. Karena tahu, ngerasa dia. Dengan kamu banyak-banyak meditasi, ya, banyak-banyak terhubung dengan diri, dengan batinmu, kamu akan merasakan baik buruknya seseorang. Iya, ini ada mantan ya, ada mantan istri, mantan suami, mantan pacar mungkin, yang sudah menarik diri itu. Ada indikasi tadi ya, berjuang atau ini adalah kamu sendiri, berjuang ingin membangun hubungan lagi, ya, dengan mantannya, mantan istri, mantan suaminya mungkin. Oke, ini ada pertemuan-pertemuan media sosial ya. Sebagian nggak semuanya. Ada cinta sebenarnya, tapi toksik. Di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu ada cinta.
Di dalam pernikahan di dalam sorry guys, belibet. Di dalam pernikahan itu aku melihat ada cinta. Tetapi kenapa di sini ada apa ya, ada rasa yang sakit gitu, yang menggerogoti, karena salah satunya menghadirkan orang ketiga. Pengkhianatan, kita lihat Sagittarius. Sagittarius. Sagittarius, Sagittarius, The Empress. Kamu orangnya tulus, Sagittarius. Jika kamu seorang wanita ya, cintamu tulus, kamu baik. Jika kamu cowok, ya pasanganmu ini orangnya orang baik, tulus ya. Cuman mungkin entah apa yang kurang ya, mungkin kamu kurang perhatian atau kurang apa ya, mungkin kamu biarkan dia berjuang sendirian, sehingga apa? Sehingga energinya itu keluar. Seseorang wanita yang berjuang sendirian di dalam rumah tangganya, di pernikahannya, hati-hati. Ya, hati-hati para suami. Nanti ada energi seseorang ya, karena energinya pasti keluar ini. Energi itu akan menarik, ya, akan menarik energi seseorang untuk datang, untuk memberikan apa yang nggak dia dapetin dari pernikahan itu. Jadi jangan salahkan ya, jangan salahkan pasanganmu ketika mungkin pasanganmu dia menghadirkan orang ketiga. Cek di dalam dirimu. Apa yang kurang, apa yang belum kamu berikan kepadanya. Biasanya energi ini yang menarik, pancaran energinya dia, ya, pancaran energi seseorang yang oke. Keuangan aman ya, pekerjaan aman, Sagittarius. Seseorang yang tulus ya, seseorang yang tulus kemudian disakiti. Wow, jangan harap dia bisa diam. Oke. Sagittarius. Ada kesuksesan ya di depan sana. Ini lebih ke pekerjaan, usaha, bisnis ya, keuangan baik-baik aja. Hanya saja masalahnya di hubungan ini. Sagittarius, cinta segitiga. Sagittarius. Sagittarius. Mhm. Seseorang yang pernah pergi atau kamu yang pernah pergi karena sakit ya, karena pengkhianatan mungkin. Hati-hati dengan kata-kata ya, Sagittarius ya. Jika kamu seorang wanita, oke, kamu memang tulus baik ya, tetapi terkadang kata-katamu ini menyakitkan. Bisa jadi ya, dia pergi nih karena kata-katamu ya. Kamu ngomel-ngomel terus, atau kamu banyak komplain, atau kamu banyak nuntut di sini. Ada indikasi, oh my God, Sagittarius. Jika kamu seorang maskulin, ya, sesuaikan ya teman-teman. Ada energi magic sangat kuat sekali ini. Ada indikasinya ya, yang merusak ke hubunganmu gitu. Yang membuat hubungan kalian panas, rumah tangga kalian panas, pernikahan kalian panas, ada energi apa namanya? Ada energi magic di sini. Black magic. Ini kuat sekali. Oke, keuangan baik-baik aja ya, nggak ada masalah. Cinta bersegi-segi ini. Ada banyak, dan di sini jika kamu seorang Sagittarius feminin, suami kamu ini energinya toksik, manipulasi ya. Jadi untuk apa dipertahankan gitu? Ini juga orangnya arogan ya, banyak bohongnya, energinya ini panas. Kayak dan untuk teman-teman silakan ya, mungkin kalian butuh ini, butuh pembersihan ya, butuh pembersihan black magicnya silakan. Karena kenapa ini ya? Karena kenapa black magic bisa masuk ya ke seseorang? Karena ada celah di situ. Jangan kasih celah. Aura kamu bocor. Ketika aura bocor di situ ada celah sedikit aja, gampang masuk ini energi kegelapan.
Ada Sagittarius yang di-link dengan Capricorn ya. Sagittarius dengan Libra, Sagittarius dengan Sagittarius, Sagittarius dengan Capricorn udah ya. Sagittarius dengan Virgo, Sagittarius dengan Scorpio, Cancer, sorry. Sagittarius dengan Cancer, ini Virgo lagi. Sagittarius dengan Pisces, Virgo kuat banget ya, Sagittarius dengan Virgo. Capricorn, ini seorang suami banyak banget ceweknya ya. Tuh, oh my god, banyak sekali. Dan lebih ke pemanfaatan finansial juga ada. Jadi untuk Sagittarius cewek kamu ya, udah nyerah aja, lepasin aja, jangan diperjuangkan lagi ya. Dan kalau ini adalah mantan suami kamu, dia datang pengen apa ya, pengen menjalin hubungan lagi sama kamu, jangan ya. Saran ini jangan. Tapi ya kembali lagi ke kamu. Karena energinya panas, energinya toksik ya. Banyak cewek juga, banyak wanita juga selingkuhnya nggak hanya satu. Yang dihadirkan itu nggak hanya satu di dalam kehidupannya. Kamu bukan satu-satunya ya. Kalau kamu sebagai orang ketiga ya, istrinya juga bukan satu-satunya, kamu bukan satu-satunya. Banyak, ada 4 suka main perempuan. Oke, kita akan lihat apa koneksimu. Sagittarius. Untuk Sagittarius tadi yang akan ada tawaran ya, akan ada tawaran pernikahan, komitmen dari orang baru, kamu cek dulu sebaiknya ya. Sebaiknya dicek dulu energinya. Kamu boleh reading ke aku, ke orang lain ya, tapi cek dulu energinya orang itu. Agar kamu nggak salah mengambil keputusan gitu. Ada energi di sini, ada maskulin yang energinya itu apa ya, negatif gitu, banyak negatifnya gitu, banyak tidak baiknya gitu. Jangan sampai kamu salah memilih pasangan, ya. Ini akan ada pertemuan ya. Kalian akan liburan bersama mungkin. Ada sebagian yang akan balikan ini. Ngopi bareng mungkin, janjian ngopi di kafe mungkin. Sagittarius. Sagittarius. Tuh ada kecemburuan ya. Ada kecemburuan di sini. Pasanganmu cemburu, sementara dia sendiri ini ya. Terus memaafkan, terus memberi kesempatan, tapi ngulang lagi gitu. Capek, berputar-putar di situ-situ aja. Karena kamu orangnya nggak tegaan ya, ada energi yang empat gitu. Jadi kamu di sini pelajarannya adalah batasan-batasan, boundaries ya. Kamu harus bisa membuat batasan-batasan di sini. Mirroring, dia adalah cerminan kamu. Kamu adalah cerminannya gitu. Makanya ada sebagian mungkin Sagittarius di sini yang selingkuh, tetapi apa ya, selingkuh dibalas selingkuh, nyakitin dibalas nyakitin gitu, karena mirroring ya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan, dia akan lakukan. Sebaliknya juga kayak gitu. Ini adalah waktunya kamu untuk healing ya, menyembuhkan dirimu, move on. Jangan lagi kamu terjebak di hubungan yang toksik ya. Dia balik mau berjuang seperti apapun, bentengi diri kamu karena ada indikasi dia juga pakai black magic buat narik kamu agar kamu kembali kepadanya gitu. Ya, happy single. Nikmati kesendirianmu. Nikmati momen saat ini ya, hari ini sekarang. Jangan terus fokus ke masa lalu, jangan terus mungkin fokus ke masa depan ya. Berbahagialah dengan teman-temanmu, dengan hobimu, dengan anak-anakmu. Nih, hubungan yang sudah berakhir tetapi akan ada indikasi mengejar lagi. Ada indikasi kalian jodoh sejati tetapi masih dalam pembayaran karma ya. Chemistry yang sangat kuat, tarikan yang sangat kuat sekali. Kenapa kalian di sini putus atau bercerai? Karena ada energi orang ketiga ya. Ada di sini sebagian Sagittarius yang memutuskan untuk melamar ya, menikah. Ini untuk yang single. Sekali lagi cek energinya orang itu sebelum kamu melangkah jauh ya, sebelum kamu masuk ke dalam hubungan yang serius gitu.
Ntar kalau sudah nikah ini susah, lagi mau diiniin ya, sebelum, sebelum itu gitu, karena pernikahan itu kan hanya sekali ya kalau bisa. Seseorang nih ya, masih ada cinta. Seseorang memutuskan untuk melamarmu, menikahimu karena ada cinta ya. Kamu dipantau di media sosial ini Sagittarius. Hubungannya penuh dengan adiksi. Fokus ya, fokus mencintai diri. Waktunya kamu untuk menyembuhkan diri, shadow work ini lebih ke kerja bayangan ya, sisi tergelap dalam dirimu ini dicek. Runner and chaser. Tuh ya, seseorang akan ngubungin kamu tetapi dia masih ditunda. Tunggu dulu deh gitu. Jangan dulu deh gitu. Nanti dulu deh. Apa namanya, cari waktu yang tepat. Sagittarius, pesan angel untukmu. Sagittarius. Let go ya, melepas ya. Melepas, pasrahkan total kepada Tuhan ya. Move on ini untuk yang sudah putus atau udah bercerai udah. Move on. Akan ada kesuksesan di sini lebih ke ini ya. Sagittarius, kamu diminta untuk melepas, move on, fokus ke kesuksesanmu, karirmu, pekerjaanmu ya. Dan di sini tuh ya untuk tadi yang single, kamu diminta untuk get information ya. Kamu diminta untuk banyak-banyak mencari informasi dengan seseorang yang mungkin saat ini dealing denganmu ya, seseorang yang saat ini mungkin ingin menjalin hubungan serius dengan kamu. Usahakan ya kalau bisa selesai dengan masa lalunya, selesai dengan dirinya masing-masing dulu gitu. Agar nanti di pernikahan itu nggak terjadi perselingkuhan ya, nggak terjadi pertengkaran, akan menjadi energinya soulmate ya. Soulmate ini lebih adem dia, saling memahami, saling mengerti ya. Ada pertukaran energi yang balance. Sagittarius, pesan angel untukmu. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak. Waktu yang tidak tepat saat ini. Sagittarius, oke, itu kan pulihkan dirimu ya. Pulihkan dirimu, recovery. Apa kamu sudah siap? Tuh kesehatan juga ya, kesehatannya Sagittarius ini diperhatikan karena aku melihat tadi ada overthinking ya, asam lambung, emahnya ini GERD-nya diperhatikan 3 cakra ke bawah, sering-sering dibersihkan. Oke? Diperhatikan kesehatannya, apapun sedang kamu pertanyakan di dalam hati jawabannya adalah iya dalam beberapa waktu dekat ke depan ini. Ini orang akan datang. Ya, Sagittarius yang ada mantan ya, mantan akan datang dan juga sebagian Sagittarius mungkin akan didatangkan orang baru, jodoh ya, energi baru, pernikahan dalam beberapa bulan dalam beberapa waktu dekat ke depan. Dengarkan intuisi. Dengarkan intuisimu untuk memaafkan orang itu. Jangan ikutin ego ya. Tuh, akan ada penyatuan, jodoh, forgiveness, maafin. Oke, Sagittarius, semangat ya. Silakan teman-teman yang pengen cek energinya seseorang mungkin yang saat ini sedang dealing dengan kalian, apakah nanti baik ke depannya baik atau enggak ya. Dan apa yang harus diperbaiki dulu sebelum kalian benar-benar hidup bersama, menikah, menyatu lagi. Oke, agar nanti nggak berputar di pola yang berulang ya. Ini untuk teman-teman yang mau balikan sama pasangannya, sama pernikahannya. Dua-duanya ini harus memperbaiki diri. Oke? Dan untuk yang baru tadi, untuk Sagittarius yang baru dicek energinya, biar kamu nggak salah pilih, ya. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa kamu apa ya, tadi ada black magic tadi, silakan ya. Mungkin ada yang butuh bantuan untuk melepasnya, membersihkannya. Oke, semangat ya guys. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Tuh, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you semuanya. Dah.